Ia berani bersumpah tak pernah selingkuh dengan Ica, bahkan melempar sesuatu ke arahku. Sambil menahan sakit akibat pukulan dan tendangannya, aku berusaha duduk dan meraih kertas itu. Membaca setiap detail isi yang tertulis di sana, nama Ica, hari dan tanggal ia dirawat juga resep obat yang harus ditebus. Aku tercengang membaca kertas itu, rasanya tak mungkin jika itu rekayasa. Rafka meyakinkan jika aku masih tak percaya, akan membawaku ke rumah sakit tempat Ica dirawat waktu itu. Masih tak percaya, lalu yang aku lihat di kamar saat itu siapa? Hati bagai teriris. Apa yang sudah aku lakukan? Apa selama ini aku salah paham? Lalu apa yang sebenarnya waktu itu aku lihat? Memang benar aku pernah mengalami hal aneh ketika di rumah kontrakan, apa mungkin itu juga salah satunya? Perbuatan makhluk gaib yang laki-laki ini jelaskan. Rafka mengatakan bisa saja itu tipuan jin yang menghuni rumah kontrakan. Aku masih ingat bagaimana mereka menipu pendengaran saat Bey Nenah baru pindah. Bagaimana mereka menipu penglihatan saat aku melihat kepala dalam helm. Bagaimana motor bisa pindah sendiri ke rumah sebelah sebelum dihuni Bey Nenah. Ya Allah. Sesaat aku terdiam, membayangkan wajah memelas yang tak berdosa ketika itu memohon padaku, meminta agar ia tak diceraikan. Tanpa kasihan aku menendang dan mengusirnya. Ketika aku menuduhnya selingkuh, wajah itu tampak kelimpungan tak mengerti dengan segala tuduhan yang aku lontarkan. Ah, Ica, apa yang sudah aku lakukan? Penyesalan mulai merasuk jiwa, tak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, apalagi mengingat lagi tentang kandungannya. Ya Rab, itu anakku, calon bayiku, darah dagingku. Selama ini kami sangat mengharapkan kehadiran seorang bayi agar Ica tak kesepian ketika aku meninggalkannya selama bekerja. Astagfirullahaladzim, begitu zolim aku pada istri yang benar-benar salihah. Istri yang benar-benar setia dan sabar menerimaku tanpa pernah menuntut apapun. Aku menerima ajakan Rafka untuk bertemu Ica, rasa kasih dan rindu itu kembali mengisi, berharap aku mendapat kemaafan karena kami sama-sama salah paham. Berharap juga Ica mengerti, aku begini karena terlalu sayang padanya dan terluka dengan apa yang kulihat. Aku sampai di kampung tempat kami mengontrak dulu, tempat aku dan istriku menyemai cinta dan harapan. Pilu, hati kembali teriris, bayangan wajah ceria itu bermain diingatkan. Lo tunggu di sini, gua bawa Ica ke sini, ucap Rafka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafka, Rofik? Santi tampak terkejut melihat kedatanganku. San, aku titip Rofik di sini sebentar, tutur Rafka pada perempuan yang menjadi tetanggaku dulu. Iya, Lo tunggu sebentar. Aku mengangguk dan bersedia menunggu. Apa kabar, tanya Santi, silakan masuk. Iya, San, terima kasih. Santi memintaku masuk agar menunggu di dalam. Aku masuk dan duduk di karpet yang ia gelar di ruang tengah. Menunggu kedatangan Ica, rindu pada wajahnya yang lembut dan matanya yang bulat, ketika senyum terlihat merekah dan memberi ketenangan. Ocehan, suara manja, celoteh, terngiang jelas di telinga, mengingat lagi semua kenangan, senyum dan canda tawanya. Di luar terdengar riuh, begitupun suara Santi yang menangis histeris. Penasaran, aku melihat keluar. Ada apa, San? Tanyaku ingin tahu. Banyak warga yang berhamburan ke arah rumah kontrakan. Ini teh Ica, sahut Santi yang tengah memangku seseorang. Ica? Ternyata benar ini Ica. Astagfirullah, apa yang terjadi sama Ica, San? Kenapa dia terluka begini? Tanyaku panik. Aku nggak tahu, ayo bawa dulu masuk, pinta Santi sambil terisak. Aku memangku perempuan yang dulu pernah mengisi hari-hariku dengan kebahagiaan, dengan kasih sayangnya, tapi kenapa ia jadi begini? Siapa yang tega melakukan ini padanya? Dek, bangun, Dek, ini pulang, bangun, Dek. Aku menangis melihat wajah halus itu penuh darah. Ambilkan air hangat, San, pintaku. Lalu membersihkan darah yang ada di wajah Ica dengan lembut, tak kuasa menahan tangis. Aku terus terisak. Banyak kesalahan yang aku lakukan padanya, hingga berujung penyesalan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahutku dan Santi serentak. Nak Rofik? Laki-laki bermata teduh yang kusebut mertua itu menatap. Aku malu bertatap muka dengannya, malu atas perbuatanku sendiri yang telah menzolimi anaknya. Ya Allah, kenapa si Neng bisa begini? Tanyanya sambil mengambil alih Ica dari pangkuanku. Rasa kasih pada seorang anak, pasti membuatnya terluka melihat keadaan Ica seperti itu. Terdengar tangisan dan isakan sambil mengusap kepala putri kesayangannya. Bapak, suara lirih Ica terdengar samar. Anak dan ayah itu saling terisak, begitupun aku. Dan Santi juga turut berderai air mata, tak tahan menahan sebab. Bapak mertuaku meminta agar menjaga Ica, ia berkata akan mengurus sesuatu yang belum aku tahu. Perempuan dengan tubuhnya yang tampak lemah itu kembali ke pangkuanku, aku mendekap erat dan menangis meminta maaf. Gerak bibirnya tampak ingin mengeluarkan kata, tapi terlihat sulit. Bekali aku meminta maaf, jika masih ada kesempatan, aku akan kembali menebus kesalahanku, akan menjaga dan membahagiakannya. Aisyah yang pernah aku sakiti hatinya, pernah aku abaikan penjelasannya, bahkan fitnah yang tajam aku lemparkan, membuatku sangat menyesal. Aku akan memohon dan melakukan apapun agar bisa menebus segala kesalahan yang pernah aku lakukan padanya. Dek, maafkan Aa, sayang. Aa sayang kamu, Aa mohon maafkan Aa. Andai waktu dapat diputar kembali, aku tak akan bertindak gegabah. Aku seharusnya bersabar hingga mendapat sebuah kebenaran. Aisyah, aku harap ada kesempatan kedua untukku, untuk hubungan kita, rumah tangga kita. Aku berjanji akan menebus semua kesalahan yang pernah aku perbuat. Aku masih menyayangimu, Aisyah. Tak kusangka, orang yang selama ini selalu kutunggu dan kunanti, kini benar-benar ada di hadapanku. Ya, dia Rofik, yang sudah beberapa bulan tak pernah kutahu kabarnya, tapi sekarang ia menangis dan meminta maaf. Sedangkan aku, hanya mampu meredam segala gejolak yang berkecamuk, ada perasaan tak puas meski laki-laki ini memohon kemaafan, ingin dia mengetahui, bahwa dulu aku benar-benar setia padanya tak pernah selingkuh, apalagi berzina. Menjadi pertanyaan juga, siapa yang membawa Rofik kemari? Lamunan semakin jauh, membuatku tak sadar bapak sudah datang kembali ke rumah Santi dan berada di dekatku. Sini nak Rofik, biar si Neng bapak bawa, kita ke rumah kontrakan si Neng. Biar saya bawa Ica, Pak. Enggak usah, bapak saja, pinta bapak tegas sambil mengaisku dari pangkuan Rofik. Usia bapak yang tak muda lagi, tapi masih kuat menggendong anaknya yang sudah dewasa. Mungkin karena bapak sudah biasa bekerja keras, memikul barang dagangan, hingga tenaganya masih sangat kuat. Rofik mengikuti kami ke rumah kontrakan, aku dibaringkan di ruang tengah. Tak lama Rafka datang, wajahnya tampak lelah dan lesu, tetapi seperti apapun keadaannya, ia sempat memberi senyum ke arahku. Senyum yang menenangkan. Pak, sekarang kita bawa dulu si Neng ke rumah sakit, kasihan lukanya harus segera ditangani, kalau dibiarkan takutnya ada apa-apa, ajak Rafka sambil menghadap bapak. Perhatian dan kekhawatirannya semakin terasa. Aku menolak dengan menggerakkan tangan yang terasa berat ketika kuangkat. Ya sudah, bapak ikut saja, apapun demi keselamatan si Neng, sahut bapak setuju. Tunggu sebentar, Pak, saya cari mobil dulu, ujar Rafka. Ia berlalu, biasanya mobil Pak RT yang jadi andalan Rafka. Saya minta maaf, Pak, ucap Rofik sambil tertunduk. Ia duduk memegang lutut dengan suara serak dan bergetar. Seketika dadaku berdebar, pasalnya selama ini aku tak pernah bercerita tentang masalah hubunganku dengan Rofik pada orang tuaku, tapi anehnya bapak dan ibu juga tak pernah bertanya atau curiga dengan hubungan rumah tangga kami. Merasa bersalah karena terlalu lama menyembunyikan hal ini, sebab aku terlalu takut bapak kecewa jika tahu alasan Rofik menceraikanku karena apa. Tunggu si Neng sampai sehat dulu, baru kita bicarakan soal ini, ucap bapak tegas. Aku menautkan alis, apa bapak sudah tahu tentang hubungan kami, tapi dari siapa? Atau tadi waktu mereka bertemu di rumah Santi Rofik sudah cerita? Ah, aku sangat ingin tahu. Wajah bapak tampak kecewa ketika bicara dengan Rofik,
tapi ia berusaha tenang. Bapak bukan seorang yang mudah marah, ia akan berpikir sebelum bertindak. Aku sangat mengenal laki-laki penyayang dan selalu bersikap ramah, yang tampaknya kini tengah meredam amarah. Tak ada yang bersuara, hingga Rafka datang dan meminta Bapak membawaku ke dalam mobil yang sudah ia siapkan. Rofik pun ikut mengantarku ke rumah sakit. Sampainya di sana, Rafka meminta pada dokter agar memeriksa secara menyeluruh, karena ada darah yang keluar dari hidung, risau jika ada luka dalam. Alhamdulillah luka yang kualami tak terlalu parah. Namun badanku mulai terasa sangat sakit dan makin kaku untuk digerakkan. Kepala berdenyut, sangat berat. Selesai dokter memeriksa dan meresepkan obat, aku meminta pulang. Namun, Rafka memaksa agar aku dirawat, tapi aku menggeleng. Rafka memaksa agar aku mau dirawat, setidaknya 1 hari saja. Ia ingin aku mendapat perawatan yang optimal. Jangan bandel, Ca, buat kesembuhan kamu juga, mau ngomong aja susah gitu, suara hilang, kalau dirawat di rumah, kasihan ibu sama bapak kalau lama sembuhnya, gerutu Rafka ketika aku memegang tangan bapak, dengan suara yang sulit kuucap, aku berkata ingin pulang. Sudah, Neng nurut. Nanti bapak minta ibu kesini, gantian jaga, di rumah harus ada orang, sekarang bapak pulang dulu, tugas bapak. Nak Rofik mau pulang atau ikut bapak? Tanya bapak sambil membalik tubuhnya ke arah mantan suamiku itu. Kalau bisa, saya tunggu di sini, Pak, pintanya. Raut wajahnya memohon. Jangan, lebih baik pulang, nanti Rafka juga akan pulang setelah ibu sama Diar datang, tolak bapak tak mengizinkan. Aku semakin yakin bahwa bapak sudah mengetahui status hubungan kami. Kalau begitu, saya akan pulang, tapi nanti saya pulangnya kalau ibu sama Diar sudah sampai ke sini, sahut Rofik. Ya sudah, kalau begitu, bapak pulang dulu. Bapak tak menolak permintaan Rofik. Nanti, kalau si Neng sudah sehat, kamu datang ke rumah, ada yang ingin bapak bicarakan, ulas bapak. Beliau pamit pada 2 laki-laki yang masih menunggu. Kita keluar saja, biarkan Ica istirahat, ajak Rafka pada Rofik. Mereka berdua melenggang keluar meninggalkanku. Sambil menutup pintu, dan sebelum pintu tertutup, Rafka melambaikan tangan dan melempar senyum padaku, mencium telapak tangannya sendiri, lalu meniupkan ke arahku dari jauh. Rasanya ingin tertawa melihat tingkah Rafka yang absurd, sakitku mendadak hilang oleh kekonyolannya. Ada 2 laki-laki di luar sana, yang sedang sama-sama menunggu keputusan. Aku harus benar-benar menyiapkan diri, aku juga tak tahu apa yang akan bapak katakan nanti. Semoga saja keputusan bapak bisa diterima semua orang, yang aku tahu, selama ini bapak tak pernah memaksakan kehendaknya sendiri, ia akan musyawarah hingga mencapai kata sepakat. Semoga saja kali ini pun begitu. Aku sadar perpisahan dengan Rofik bukan disengaja, laki-laki itu juga tampak sangat menyesal dan masih ingin kudengar apa yang akan dia jelaskan nanti. Ibu dan Diar datang untuk menungguku, wajah perempuan yang melahirkanku itu tampak iba melihat keadaanku sekarang. Ya Allah, Teteh, kenapa bisa begini? Ucapnya sambil memelukku. Allahu Robbi, anak ibu. Tangannya mengusap pipiku, tampak gundukan air bening yang siap mendobrak pertahanannya. Air bening itu pun mengalir deras, tak terbendung lagi, disertai isakan kecil. Berhasil membuat anak sulungnya ini ikut mengeluarkan air mata, malah semakin sebak dan sesak dada melihat wanita yang selalu menyayangiku ini menangis. Bu, aku pulang dulu, titip Icaya, Bu, ucapnya. Padahal aku bukan siapa-siapa, tapi malah menitipkanku pada ibuku sendiri. Ibu menjawab dengan anggukan, tampaknya masih sulit berucap karena masih menangis dengan suara tertahan. Terima kasih, Nak, ucap ibu serak. Cepat sembuh, Ca, besok aku jemput, istirahat dan makan yang lahap, kalau besok belum sembuh, nggak aku kasih pulang, jadi kalau mau pulang, harus sembuh, ucap Rafka berbelit dengan nada mengusik. Senyumnya tak pernah lekang ketika bicara. Lalu pamit pada ibuku dan Rofik. Aku melirik ke arah Rofik yang tampak kurang suka melihat sikap Rafka ramah padaku. Dek, Aa juga pamit pulang, besok Aa datang ke rumah kita, ucapnya. Rumah kita?
Iya, memang itu dulu rumah kita, tapi sekarang, hanya rumahku. Mendengar kata itu, aku merasa kurang nyaman. Ia berbalik pada ibu. Saya minta maaf, Bu, ucapnya kemudian sambil meraih tangan ibu dan mencium punggung tangannya. Sudah, pulanglah dulu, sahut ibu lirih sambil mengusap lengan Rofik. Aku memanglah mantan istrinya, tapi tak ada yang namanya mantan mertua, sampai kapanpun, ibuku adalah mertuanya. Setelah Rafka dan Rofik pulang, ibu cukup tenang, lalu memintaku agar istirahat. Subuh aku bangun, meminta ibu agar mengantar ke kamar mandi, ingin mengambil wudhu dan melaksanakan salat. Badanku sudah lumayan enteng, tak terlalu sakit seperti kemarin, tidurku juga cukup nyenyak. Selesai salat, aku kembali berbaring, menunggu hari terang, karena hari ini aku akan pulang, tak betah berlama-lama di rumah sakit, meski dapat perawatan terbaik, rasanya tetap tak menyenangkan. Perlahan ngantuk kembali menghampiri, aku kembali terlelap. Assalamualaikum. Aku menoleh ke arah sumber suara. Waalaikumsalam, sahutku. Seseorang berpakaian serba putih berdiri di samping ranjangku. Namun, aku tak dapat melihat wajahnya dengan jelas. "Cu, Uyut sedih melihat kamu menderita begini," ucap laki-laki itu tiba-tiba. "Uyut? Uyut siapa?" tanyaku sambil menatap lekat wajah itu, tapi samar, tak dapat kutangkap gambaran wajahnya, seperti ada yang menghalangi, padahal ia berdiri tak jauh dariku. "Selama ini Uyut selalu ada bersama kamu, tapi ada dinding penghalang yang menyulitkan Uyut menolong kamu." Beliau menjeda ucapannya sesaat. "Mintalah pada bapakmu, agar memanggil Uyut untuk selalu bisa menjaga kamu dari jahatnya makhluk itu," sambungnya. Aku bertanya-tanya. "Uyut ini apakah kakek buyutku? Kiai Tarsa?" Beliau angguk. "Dari dulu jarak kita dekat, tapi dinding itu yang membuat kita jauh." Aku tak mengerti maksud dari ucapannya. "Dinding? Dinding apa?" Penasaran siapa laki-laki ini sebenarnya. "Makhluk itu tidak ada apa-apanya jika kamu sudah dijaga Uyut, bicaralah dengan bapakmu, biar Uyut yang selalu mendampingi dan menjaga keselamatan kamu. Uyut akan selalu mengikuti perintah, bahkan hingga ke anak cucu kamu." Mendadak sosok putih itu berubah menjadi harimau yang sangat besar dan menakutkan dengan dua taringnya yang tajam. Aku menjerit melihat harimau sebesar itu berada tepat di dekatku. "Istighfar, Ca, kamu kenapa?" Aku membuka mata, tampak Rafka panik memegang lenganku. "Rafka? Kamu mimpi apa, Ca?" tanyanya. "Mimpi? Jadi tadi itu mimpi, tapi kenapa terasa begitu nyata?" Aku menggeleng. "Kita pulang hari ini, tapi apa kamu udah mendingan?" tanya Rafka. "Iya, aku udah enakan, makasih, Raf. Maaf selalu merepotkan kamu." "Pengennya sih kamu merepotkan begini tiap hari," ucapnya terkekeh. "Kamu itu memang aneh, tukasku." "Aneh kenapa?" Ia menatapku. "Direpotkan orang malah senang, udah gitu nggak pernah lihat kamu marah. Yang aneh lagi, kamu bisa nikah sama jin," celetuku. Tadinya hanya ingin bercanda, tampak wajah Rafka berubah sendu. "Maaf, Raf." Melihat perubahan raut wajahnya, sontak aku merasa tak enak hati dan meminta maaf. Rafka kembali mengulas senyum. "Enggak apa-apa, nanti, kan nikahnya sama kamu," sahutnya. Aku pikir dia akan marah, ternyata tidak. Aku pun tersenyum. Kalau saja makhluk itu adanya di tubuh Rofik, bukan di tubuh Beinena, pasti sudah aku hajar habis-habisan, ucap Rafka. "Kok gitu?" "Iya, wajah secantik ini harus babak belur, luka-luka begini, mau balas hajar, kasihan juga wajahnya punya Beinena," cetusnya menatap Iba, satu tangannya mengusap perban yang menempel di hidungku. "Terus kalau itu tubuh Rofik nggak kasihan?" "Enggak, aku kesal sama dia, udah bikin hati kamu babak belur, malah kemarin sebelum aku bawa dia, sempat aku hajar, hitung-hitung balaskan sakit hati kamu." "Jadi kamu yang bawa Rofik ke sini?" tanyaku. "Apa karena aku selalu menolak ketika diajak menikah, hingga Rafka membawa Rofik?" "Ya,
Memang selama ini alasannya aku belum siap menikah lagi, karena tak ingin membenarkan tuduhan Rofik. Aku ingin melindungi nama baik keluarga dan kepastian kalau Rofik benar-benar melepaskanku. Iya, biar semua jelas, nggak ada lagi fitnah yang dilontarkan terhadap kamu. Yang kamu lakukan sudah banyak untuk aku, takut nggak bisa balas semua kebaikan kamu. Aku menghela napas panjang. Apa mungkin Rafka juga yang memberitahu bapak soal hubunganku dengan Rofik? Entahlah, aku harus kesal atau senang, sekarang malah aku dilema memikirkan apa yang akan bapak putuskan. Aku nggak minta kamu balas, ini juga untuk ketenangan hati aku, biar semua jelas. Tapi nggak mungkin, kan, seseorang melakukan sesuatu tanpa mengharap balasan. Aku sedikit menyindir. Ca, yang pernah aku tolong bukan cuma kamu, jangan hanya karena aku sayang kamu, terus mikir setiap tindakan aku harus kamu balas, tapi kalau kamu maksa pengen balas yang gak apa-apa, bisa dengan cinta kamu misalnya, itu cukup kok. Nggak enak ujungnya. Padahal cuma itu. Rafka berucap lirih. Tunggu keputusan bapak, sahutku. Baiklah, bidadari. Senyumnya kembali mengembang. Apa spesialnya aku buat kamu, Raf? Sedangkan aku ini sangat banyak kekurangan? Pakai nanya, ya karena kamu orang pertama yang aku cinta, dan kamu itu. Apa? Semangatku. Ia tersenyum. Bicara terlalu banyak dengan Rafka, membuat aku seperti hanyut dan hampir tenggelam. Setiap kata yang ia ucap seperti mengandung gula, meski selalu dicampur dengan kekonyolan tapi terdengar tulus. Ibu dan Diar masuk ke ruanganku, entah sudah dari mana, lalu bersiap membawa kembali barang bawaan yang mereka bawa kemarin. Setelah Rafka selesai mengurus semua biaya selama aku dirawat di rumah sakit ini, kami berangkat pulang. Rafka membawaku pulang, dan ibu mengajak menginap di rumahnya, tapi aku menolak. Aku sudah dewasa, meski sendiri harus bisa hidup mandiri, tak ingin selalu membebankan hidupku pada orang tua. Dari kecil mereka mengurus dan membesarkan, sedangkan setelah dewasa, sebagian anak tak mampu membalas segala kebaikan dan pengorbanan mereka. Namun, aku yakin setiap orang tua akan sangat ikhlas membesarkan dan menjaga anak-anaknya, tanpa mengharap pamrih maupun balas. Aku menunggu kedatangan bapak, ingin menanyakan tentang sosok kakek buyut yang datang menghampiri di mimpiku tadi. Ibu pulang dulu ya, Teh. Nanti biar ibu minta bapak ke sini, nanti ibu nginep di sini kalau kamu nggak mau pulang ke rumah ibu, kata ibu. Beliau memisahkan pakaian salin milikku dan memasukkan kembali ke lemari. Iya, Bu, makasih. Teteh juga ada yang mau diomongin sama bapak, ucapku. Teteh nggak apa-apa sendirian sekarang? Tanya ibu masih merisaukan anaknya. Nggak sendirian, Bu, ada Rafka, sahutku. Rafka mungkin tengah merokok di luar, biasanya dia akan menjauh, karena aku juga tak suka asap rokok. Ada Bei Nenah juga, sambungku. Emangnya Bei Nenah sudah sembuh? Kan kemarin udah bapak urus sama Rafka, ulasku. Pikirku mungkin istri Mang Tatang itu sudah baik-baik saja. Kata bapak, jinnya masih ada di tubuh Bei Nenah. Aku terperangah. Biasanya tak pernah lama jika ada yang kerasukan, bapak bisa dengan cepat membantu mengeluarkan jin tersebut dari tubuh orang yang dirasuki. Namun, mengapa jin yang merasuki Bei Nenah tak mau pergi? Jadi Bei Nenah belum sembuh? Makanya ibu tanya kamu nggak apa-apa sendiri di rumah, ibu khawatir. Enggak apa-apa, Bu, ada saya yang jaga Ica. Ibu bisa pulang dulu, biar saya di sini sama Ani, Santi juga ada. Rafka yang baru muncul, tiba-tiba menyahut. Syukurlah kalau gitu, ibu juga bimbang sama anak-anak di rumah, baru kali ini ditinggal nginap, pasti bapak kerepotan, cetus ibu. Ya, selama ini ibu tak pernah menginap di rumahku, karena punya anak kecil yang harus diurus. Jika bepergian, pasti mereka selalu dibawa, tapi karena kali ini ibu perginya ke rumah sakit untuk menjagaku, adik-adikku dijaga bapak. Ibu menatapku iba, mengusap lembut pipi yang masih lebam, tampak gurat kesedihan di wajahnya. Setelah mengemas kembali pakaian bawaan, lalu ibu dan Diar pamit. Raf,
Apa benar Bei Nenah masih kerasukan? Tanyaku penasaran dengan keterangan ibuku tadi. Iya, Ca, kayaknya masih, tapi cuma ngomong ngelantur nggak jelas, jawabnya. Kamu nggak usah datang ke rumah Bei Nenah untuk sementara, aku khawatir kalau lihat kamu dia malah ngamuk, lanjutnya kemudian. Tampak Santi datang ke rumahku. Teh Ica gimana, baik-baik aja? Tanyanya sambil duduk di sebelahku. Mendingan, San, alhamdulillah, sahutku. Sebenarnya badan, leher dan hidung masih terasa sakit, tapi aku tak ingin lebih banyak menyusahkan Rafka. Ia rela libur kerja demi menjemput Rofik kemarin dan sekarang harus menjemputku dari rumah sakit. Ani dijaga sama kamu? Tanyaku pada Santi. Iya, Teh, kasihan. Mang Tatang sama Ani aku ajak tinggal sementara di rumahku. Syukurlah, terima kasih ya, San. Terus semalam siapa yang jaga Bei Nenah? Warga, Teh, Arafka, suami aku juga ikut jagain. Bei Nenah ketawa-ketawa, ngomong sendiri, kadang marah-marah, katanya dia pengen bunuh Teteh. Aku merinding dengar itu dari suami, tutur Santi bercerita. Aku menghela napas berat, cukup gusar jika terus-menerus mendapat ancaman. Namun, aku yakin, sehebat apapun iblis, manusia lebih kuat dari mereka. Aku percaya, ilmu Allah tiada tandingannya. Sedangkan mereka hanya makhluk yang menyesatkan. Aku tetap memegang ucapan Bapak, bahwa sebaik-baik penolong adalah Allah. Enggak usah takut, Ca, aku akan jaga kamu, cetus Rafka menenangkan. Ia selalu siaga. Aku beruntung mengenal Rafka, ia cukup berani dan selalu berjanji akan menjagaku, meski kadang sikapnya menyebalkan. Teteh malam ini tidur di rumah aku aja, biar suami aku sama Rafka yang jaga Bei Nenah, usul Santi. Iya, San, insya Allah. Aku ke pabrik dulu sebentar, Ca, ada urusan. Zuhur aku pulang, kamu kalau nggak ada teman, ikut Santi aja ya, ucap Rafka. Iya nggak apa-apa, Raf, sahutku. Terima kasih, ucapku kemudian. Nggak perlu terima kasih, kalau kamu sakit, aku juga sakit, aku ingin kamu baik-baik saja, jawab Rafka. San, aku titip Ica sebentar, ya, kalau ada apa-apa, telepon saja, pinta Rafka pada Santi. Santi angguk mengiyakan. Rafka pun berangkat. Aku tak tahu pagi tadi ia sarapan apa belum. Di kampung ini tak ada yang jual makanan. Biasanya aku yang masak untuknya dan keluarga Bei Nenah. Aku meminta Santi dan Ani pulang, karena dia punya anak kecil, katanya sekarang anaknya masih tidur, gusar jika anaknya bangun. Aku tak masalah sendiri, tengah menunggu Bapak juga, lagi pula banyak yang jaga Bei Nenah, tak mungkin menggangguku. Ya sudah, aku pulang, nanti aku antar sarapan buat Teteh, harus minum obat, kata Santi. Aku berterima kasih, banyak orang-orang baik yang peduli di sekelilingku. Aku belum bisa beraktivitas seperti biasa, tubuhku masih sedikit lemah. Namun, badan rasanya kurang nyaman, dari kemarin tak mandi. Memaksakan bangkit untuk membersihkan diri. Rafka? Kok balik lagi? Tanyaku ketika keluar dari kamar mandi melihat laki-laki itu sudah kembali, padahal ia berkata ada urusan di pabrik. Aku bawa sarapan buat kamu, ucapnya. Setelah berganti pakaian, aku kembali menghampiri Rafka. Jadi ngerepotin, tadinya aku mau ke rumah Santi. Enggak apa-apa, kamu masih sakit, enggak mungkin bisa masak, makanya aku beli bubur tadi di jalan. Mau aku suapin? Tanyanya. Enggak usah, tangan aku enggak sakit, jawabku datar. Kamu berangkat aja sana, udah siang, usirku. Mau lihat kamu makan dulu, terus minum obat, baru aku pergi, kukuh Rafka. Ah, dia itu memang selalu memberikan perhatian lebih. Tak peduli pada sikapku yang bersikap datar dan kadang ketus. Kamu nggak sarapan? Tanyaku. Aku belum melihat Rafka makan apapun. Sebelum jemput kamu ke rumah sakit, udah ngopi dulu tadi, sahutnya sambil memerhati aku yang mulai menyantap sarapan yang ia bawa. Makan berdua aja ini, nggak bakal habis kok, mau, tawarku. Oh enggak. Kenapa? Jijik ya, celetuku sambil terus makan. Bukan,
Nanti kamu nggak kenyang, aku sudah bilang, kamu harus makan banyak, biar cepat sembuh. Tatapannya lekat dan serius. Biasanya dia selalu mengusik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahutku dan Rafka serentak. Ternyata Rofik yang datang, ia tertegun melihatku dan Rafka duduk berhadapan. "Ma masuk a," ucapku gugup. Entahlah, aku khawatir laki-laki yang sudah menjadi mantan suamiku itu melihatku berdua dengan Rafka. Bukan karena aku masih mencintainya, hanya tak ingin kalau dia berprasangka untuk kesekian kali. "Gimana sekarang, Dek? Masih sakit?" tanya Rofik sambil duduk bersama kami. "Alhamdulillah, mendingan," jawabku. Tak banyak bicara, aku kembali melanjutkan menghabiskan bubur lalu meminum obat. Sejurus kemudian, Bapak datang. Kami berempat berkumpul. "Rafka, katanya mau ke pabrik?" tanyaku. Berharap urusanku dengan Rofik tak dihadiri laki-laki itu. Merasa tak nyaman saja, bukan bermaksud ingin menjauhinya, ini urusan rumah tanggaku dan Rofik. "Enggak jadi," sahutnya singkat. "Katanya tadi ada urusan, pasti penting," desakku. "Enggak apa-apa, Neng, biar Rafka di sini," sela Bapak. Aku tak bisa melawan. "Syukurlah, semua sudah berkumpul, ada yang ingin Bapak sampaikan," ucap Bapak serius. Kami bertiga siap mendengarkan. "Rofik, apa benar kamu sudah menceraikan si Neng?" tanya Bapak mulai menginterogasi. "Iya, Pak, tapi saya nggak bermaksud men." "Sejak kapan itu?" Bapak memotong ucapan Rofik. Tatapannya makin serius, memuat Rofik tak berkutik. "Sudah lebih 4 bulan, Pak." "Kenapa Neng nggak ngomong sama Bapak soal ini?" tanya Bapak padaku. Biasanya beliau memang lembut, tapi jika raut wajahnya sudah serius, aku cukup takut. "Maaf, Pak, bukan maksud sembunyikan semua dari Bapak, tapi," lidahku keluh, "tak sanggup mengatakan alasan Rofik menceraikanku." "Saya yang salah, Pak, jika diizinkan, saya ingin memulai kembali berumah tangga dengan Ica, maafkan saya." Rofik menyela. "Mungkin jika masih dalam masa idah, Bapak akan serahkan semua keputusan sama si Neng, tapi sekarang sudah lewat masa idah. Bapak nggak bisa kasih si Neng, dia sudah jadi hak Bapak kembali. Seharusnya, sebagai seorang laki-laki sekaligus suami, kamu harus bisa bersikap dewasa. Beberapa bulan kamu biarkan si Neng, tanpa Bapak tahu, tanpa kamu datang secara baik-baik. Bapak kecewa sama kamu." Rofik menunduk mendengar ucapan Bapak yang panjang lebar, tak menyela tak pula membantah. "Bukannya kamu juga tahu, kalau si Neng ini ada makhluk yang mengincar dan ingin mencelakai? Harusnya kamu jadi pelindung untuk dia, setidaknya bermusyawarah dengan Bapak sebelum menjatuhkan talak." Bapak menjeda ucapannya. "Iya, Pak, saya salah, terlalu terburu-buru karena emosi. Jadi sekarang, relakan si Neng, kecuali kalau si Neng sendiri yang minta kembali sama kamu," tutur Bapak tegas. Bapak menunjukkan suara lantangnya. "Kasih saya kesempatan sekali lagi, Pak, saya menyesal." Rofik beralih menatapku. "Dek, Aa mohon, kasih Aa kesempatan, Aa janji nggak akan ulangi lagi kesalahan Aa," ucap Rofik memelas. "Maafkan aku, A, aku nggak bisa, lagi pula keluarga A juga nggak setuju kita menikah, jadi biarlah sampai di sini," jawabku. Dada mulai sebab mengucapkan hal itu, biar bagaimanapun, Rofik pernah mengisi hati dan membersamaiku mengarungi suka duka, meski tak lama. "A mohon, Dek, A mohon." Rofik meraih tanganku. Manik yang berkaca kini meluruhkan air mata. "Lepaskan, Fik, kalian bukan mahram." Rafka menepis tangan Rofik yang menggenggam tanganku. "Sudah jelas apa yang diucapkan Ica, jangan paksa dia, biarkan dia memilih jalan hidupnya." Rafka yang dari tadi diam saja, tampaknya mulai geram. "Harusnya lo bersyukur punya istri seperti Ica, dia baik, taat sama suami. Ya gua tahu lo pasti marah, secara mata lo sendiri melihat sesuatu yang tak senonoh, setidaknya lo tabayun, datangi orang tua Ica. Hidup lo itu beruntung, selain Ica ini baik, cantik,
gua perhatikan dia taat banget layanin lo sebagai suami. Berangkat kerja ada yang mengiringi dengan doa, pulang kerja disambut dengan cinta. Beda kalau gua deketin, dia juta bukan main, keusik dikit, marahnya sampai 1 minggu, nggak bisa gua tanya. Lah terus lo bilang dia selingkuh sama gua, kenapa lo nggak hajar gua waktu lo lihat Ica sama gua zina? Kalau gua nggak jemput lo, sampai mati pun kayaknya lo tetap anggap Ica ini selingkuh, itu juga gua harus kerahkan tenaga supaya bisa bawa lo ke sini. Maaf ya, Fit, gua nggak bisa tahan unek-unek, dan gua bawa lo ke sini bukan minta lo balikan sama Ica, gua cuma ingin bersihin nama baik Ica, itu saja, tutur Rafka meluapkan kekesalannya pada Rofik. Rofik hanya tertunduk menyesali perbuatannya. Aku kasihan melihatnya seperti itu, pasti terdapat segudang penyesalan luar biasa di jiwanya. Namun, semua sudah terjadi, tak mungkin aku menyia-nyiakan pengorbanan Rafka. Maaf, kita sudahi saja sampai sini, semua sudah terjadi, kita saling mengikhlaskan dan memaafkan, juga saling mendoakan, ucapku pelan. Rofik beringsut ke arah bapak, meraih tangan laki-laki yang pernah menjadi mertuanya. Maafkan saya, Pak, saya akan tetap menunggu sampai Ica mau kembali, saya harap ia akan memaafkan dan membuka hati lagi, saya sungguh menyesal, tuturnya dengan suara serak. Aku tahu ia pasti menahan sedih, pasti tak mudah menerima keputusan ini. Bapak juga minta maaf, mungkin selama kamu jadi suami si Neng ada sikap bapak yang kurang berkenan, atau ada kata-kata bapak yang menyakiti hati kamu, bapak minta ikhlaskan si Neng. Bapak menepuk pundak Rofik yang tampak berguncang. Sulit tentunya melupakan hubungan ini begitu saja, tapi hatiku pun sudah tak ada untuk Rofik. Semua sudah dicuri oleh Rafka, dan membawa jauh perasaanku dari Rofik. Aku juga minta maaf, barangkali selama jadi istri banyak salah sama relakan juga halalkan makan dan minum aku selama ini. Enggak, Dek, yang salah sama kamu, yang minta maaf. Rofik tersiksa sambil menatapku. Sampai di sini kisah kita harus berpisah. Aku melihat Rafka, pasti ia tak enak pikir, dan harap-harap cemas dengan keputusanku. Mana mungkin aku tega mengkhianati segala usahanya, segala kebaikan ia berikan. Balasan yang ia minta taklah sulit, hanya sekadar membalas sebuah rasa, dan itu juga sudah mulai kupunya. Pamit, Dek, tapi izinkan bertemu kamu jika rindu, pinta Rofik. Tatapannya kembali lekat, tampak memelas mengharap aku luluh kembali. Aku tak bisa mengiyakan permintaan Rofik, tak bisa membiarkan dia seenaknya menemuiku. Kami sudah tak ada hubungan apapun. Kamu bisa datang kapan saja ke rumah Bapak, pintu selalu terbuka lebar, sahut Bapak membantuku menjawab. Iya, Pak, terima kasih. Rofik pun pamit. Sebelum ia pergi, Bapak sempat berpesan agar perceraian kami segera diselesaikan di pengadilan. Mantan suamiku itu tak menjawab, ia berlalu tak menanggapi permintaan Bapak. Mungkin dia kecewa, karena jika sudah resmi bercerai di pengadilan, tak ada lagi kesempatan untuknya. Tinggal aku, Bapak dan Rafka di rumah ini, segan dan malu pada Bapak yang sekarang sudah tahu segalanya. Satu perkara sudah selesai, sekarang Bapak mau tanya sama Neng, kenapa Neng pendam semua ini sendiri? Kenapa nggak bilang sama Bapak atau sama Ibu? Tanya Bapak. Wajahnya begitu serius, apa mungkin Bapak marah dengan sikapku yang selalu menyimpan masalah sendiri? Aku cuma takut Bapak marah dan kecewa, karena perceraian ini sama sekali di luar dugaan, jawabku sambil tunduk. Tak berani menatap wajah laki-laki bermata sayu itu. Kalau bukan karena Rafka, Bapak nggak akan tahu masalah ini, kalau Rafka juga nggak bawa Rofik, entah sampai kapan Neng akan jujur dan mungkin masalah ini nggak akan selesai. Apapun masalahnya, berkata jujur itu lebih baik, jika disimpan sendiri, bukannya selesai, malah bisa saja fitnah itu akan terus berkembang menjadi kebencian, ulas Bapak. Dapat kurasa, Bapak sangat kecewa dengan sikapku. Aku juga menyadari kesalahan itu, terlalu lama menyimpan rahasia hingga 4 bulan lamanya, dan berkat Rafka juga semua selesai hari ini. Maafkan aku, Pak. Sudahlah, ingat Neng, mulai sekarang, jangan sembunyikan apapun,
biar Neng istri orang, tapi Bapak sampai kapanpun adalah orang tua kamu dan akan menerima setiap baik buruknya Neng sebagai anak, lirih Bapak. Aku ingin menangis dan memeluk Bapak, ingin mencurahkan rasa sakit yang dulu pernah menyiksa. Terima kasih, Nak Rafka, sudah mau membantu menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu nggak bertindak, si Neng akan tetap kukuh dengan sikapnya, tutur Bapak. Saya ngerti perasaan Ica, Pak, dia begitu karena merasa nggak bersalah. Hanya ingin mempertahankan harga dirinya, ungkap Rafka membelaku. Iya, karena penjelasan kamu, Bapak mengerti, ucap Bapak. Waktu itu kamu melamar anak Bapak, sekarang Bapak akan terima lamaran itu, sambungnya kemudian. Aku tercengang mendengar ucapan Bapak. Rafka melamar? Perasaanku tak menentu dengan jantung yang mulai berdetak kencang. Alhamdulillah, terima kasih, Pak, sahut Rafka senang. Bibirnya tersenyum lebar. Tapi saya serahkan semua keputusan sama Ica, Pak, takutnya dia nggak setuju dinikahkan sama orang ganteng kayak saya, godanya sambil melirik ke arahku. Aku makin menunduk, malu. Sudah biasa Rafka mengusik, tapi kali ini berbeda, ada rasa yang membuncah. Jika tak malu, aku sudah berkata iya sejak tadi. Ternyata Rafka sudah melamar tanpa sepengetahuanku. Pesonanya tampak berbeda, membuat perasaan semakin tak menentu. Ini untuk kebaikan kalian juga, perempuan gak baik lama-lama sendiri, bisa jadi gunjingan orang. Malah kalian juga sudah sangat dekat, nanti bisa jadi fitnah karena selalu terlihat bareng-bareng. Kalau sudah nikah, kamu juga bisa jaga si Neng, biar Bapak nggak khawatir, tutur Bapak menasihati. Kalau untuk jaga Ica, nggak perlu diminta, dengan siap akan saya jaga semampu saya, cuma, saya nggak bisa paksa perasaan Ica, Pak, kalau dia nggak suka, saya nggak mau memaksa. Bapak yakin, si Neng juga pasti suka sama kamu, cuma masih malu-malu, jawab Bapak melirik ke arahku. Semoga saja kalau kalian bersatu, bisa melepaskan kamu dari pernikahan aneh itu dan Bapak juga yakin, kamu bisa menjaga si Neng. Iya, Pak, insya Allah saya akan jaga amanah yang Bapak percayakan. Akan saya jaga jiwa dan raganya sebisanya, saya sangat menyayangi Ica, Pak. Rafka melempar senyum ke arahku, senyum itu kini tampak berbeda. Perasaan apa ini? Dalam sini serasa penuh dengan wangi bunga setaman, semerbak harum. Membuatku ingin menari-nari, merasakan bahagia yang tak terhingga. Karismanya begitu lain dari biasa, ia sangat dewasa juga berani, sangat mengerti dan memahami bagaimana cara memperlakukan seorang perempuan. Bukan hanya itu, dia juga sangat menghormati dan menjaga harga diri seorang wanita. Ah, Rafka. Maafkan aku yang selama ini mengabaikan perasaanmu. Kini aku sadar, aku pun mencintainya. Semoga ada jalan terbaik untuk kami meraih ibadah dalam ikatan pernikahan, biarlah cinta itu suci dengan ikrar janji melalui sebuah ikatan halal. Bukan hanya sekadar ucapan tanpa pembuktian. Setelah urusan selesai, Rafka melanjutkan pergi ke pabrik yang tadi sempat ia tunda. Bersambung.